Ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk seluruhnya. Dalam keadaan sehat walafiat, di hari terakhir bertemu dengan saya untuk mempelajari lagi tentang Canva Cetar. Nah, malam ini kita akan flipbook ya Bapak Ibu ya, dan membuat LKPD interaktif. Seperti apa flipbook dan LKPD interaktif itu? Izin kita langsung saja Bapak Ibu, karena setelah ini saya masih punya agenda yang harus diselesaikan ya, jadi makanya nggak apa-apa walaupun baru 14 orang, 13 orang yang bergabung, saya akan langsung mulai saja pertemuan kita, karena kan kita di record juga ya. Oke, izinkan saya untuk berbagi layar. Nah, Bapak Ibu semuanya di sini di Google Classroom-nya saya sudah bagikan tugas hari terakhir nih, tugas hari keempat kepada Bapak Ibu semua. Izin saya matikan kamera karena jaringannya naik turun. Nah, tugasnya itu adalah ini. Bapak dan Ibu peserta pelatihan, hari ini Bapak dan Ibu sudah belajar membuat flipbook. Ya, berarti kita akan membuat flipbook, kemudian kita akan membuat LKPD interaktif. Silakan kirimkan tugasnya di sini. Jadi link flipbooknya berupa link, LKPD interaktifnya berupa PDF. Jadi ada dua tugas ya. Dan isi dari flipbook tersebut itu adalah materi pelajaran kita. Oke, nah Bapak Ibu, saya akan mulai. Kita mulai di sini bagaimana caranya membuat flipbook, kemudian bagaimana caranya membuat LKPD interaktif yang tentu saja bisa digunakan oleh siswa-siswa kita membuat flipbook. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang melihat, sudah ada yang tahu seperti apa flipbook itu. Jadi flipbook itu adalah buku digital yang bisa dibolak-balik seperti buku asli. Ya, jadi ada fiturnya untuk kita klik-klik seperti itu, kemudian membolak-balik halaman selanjutnya. Ya, itu yang dinamakan flipbook. Flipbook ini modelnya macam-macam dan alat untuk membuatnya itu tuh macam-macam. Tapi nantinya kita akan menggunakan satu aplikasi berbasis web juga yang Bapak Ibu tidak perlu bayar. Ya, oke. Mungkin Bapak Ibu sudah melihat desain dari rekan-rekan yang sudah ada, yang Bapak Ibu cek di Guru Cetar. Nanti Bapak Ibu bisa jadikan inspirasi. Sekarang kita akan mulai, kalau kita sendiri bikinnya seperti apa. Hal yang pertama sekali harus ada tentu saja materi atau konten dari flipbook yang akan kita buat. Apakah flipbook ini hanya bisa untuk materi aja Mbak Dona? Enggak, beberapa kali saya menjadi narasumber untuk Canva, itu biasanya saya juga mengkombinasikan flipbook ini dengan komik ya. Jadi komik digitalnya tapi di flipbookkan. Ada materi di dalam komik digital kemudian di flipbookkan. Itu beberapa kali saya membuat yang seperti itu. Tapi karena komik itu agak ribet ya, nah jadi untuk yang sekarang ini kita cukup membuat materi yang sudah ada. Saya punya sudah materinya, saya akan ambil materi tentang alat optik, lagi-lagi saya ambilnya dari rumah belajar. Oke, jadi nanti di akhir akan saya cantumkan sumbernya. Nah, di mana kita memulai membuat flipbook? Bapak Ibu, untuk membuat flipbook itu desainnya tidak ada. Kalau kita ketik di sini flipbook itu nggak akan muncul. Tuh ya, tidak ada hasil. Jadi kita menggunakan template-nya. Template-nya itu adalah template yang kita inginkan. Template yang kita inginkan maksudnya apa ya? Maksudnya bebas ya, template-nya seperti apa. Tapi yang saya sarankan ada beberapa template. Yang pertama adalah buku catatan. Nih, ya. Bapak Ibu, ada satu buku catatan, Bapak Ibu bisa gunakan ini template-nya. Kemudian yang kedua adalah buklet. Bukan buket, tapi buklet. Nah, ini buklet. Oke, dan yang ketiga adalah clipping. Jadi ada 3 nih, buku clipping. Bapak Ibu bisa memilih salah satu dari 3 template tersebut. Bapak Ibu boleh memilih buku catatan,
Bapak Ibu boleh memilih buku clipping dan Bapak Ibu boleh memilih buklet ya. Saya akan memilih buku catatan saja. Nah, ini saya klik buku catatan. Nah, macam-macamnya banyak ya Bapak Ibu. Banyak sekali tuh seperti itu buku catatannya. Ada yang pakai garis-garis buku, ada yang polos-polos aja. Dan ini bisa Bapak Ibu jadikan, kita lihat di sini ada berapa kayak gini nih. Ini berarti cuma 2 lembar, 2 lembar. 2 lembar belakang. Ini 1 lembar, kalau tidak ada tulisannya berarti dia cuma 1 lembar. Ini 2 lembar, ini 2 lembar. Nah, kita pilih yang cocok ya. Kita pilih yang oke menurut Bapak Ibu, saya mau bikin depannya seperti apa. Tergantung dari Bapak Ibu dan tergantung dari materinya. Ini ada yang drama dan lain-lain. Materi saya tentang alat optik. Saya bebas saja, nanti akan saya tambahkan. Nah, misalnya saya mau ngambil yang ini ya, sains ya, dan ini cuma 1 lembar, artinya setelah ini saya akan ambil template lain, kan bisa. Di sini sains saya ganti jadi alat optik. Optik. Nah, karena alat optik itu macam-macam, dan yang di bawah-bawahnya ini ada yang alat optik ya kayak mikroskop ini bisa, tapi yang lainnya bukan, itu saya bisa ganti gambar-gambar yang ada di bawah sini dengan alat-alat optik yang ada di elemen Canva. Saya hapus. Kemudian saya cari di elemen. Ini ya, ada teropong. Kemudian ada kamera. Oke. Nah, ini bagian bawahnya kita tulis oleh. Jadi ini semacam modul ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa buat, kalau ini kan ada materinya. elemen apa misalnya kerajinan. Oke. Nah, ini tampilan depannya, halaman pertamanya tentang alat optik. Ya, kita bisa tambahkan yang lain. Bapak Ibu mau tambahkan apa di bagian belakangnya, ya kalau misalnya mau seperti ini ya udah. Tapi kalau misalnya mau tambahkan background ya, latar belakang kan banyak nih. Kayak gini nih. Misalnya saya mau tambahkan background abstrak. Di sini. Nah, jadinya dia seperti itu background-nya. Ya, jadi nggak polos-polos aja. Tadi kan gini. Kemudian kalau kita tambah background jadinya gini. Oke, atau yang ini. Nah, ini lebih masuk ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini mungkin mau saya tambahkan warna hitam. Bapak Ibu izin ya, azan sebentar.
Saya matikan mic dulu. Gì với số sum? Đấy. Dạ. Cinta itu anugerah, maka berbahagialah. Nomor
Oke, Bapak Ibu kita lanjut ya. Tadi saya sudah sampai di bagian cover, baru sampai covernya doang. Ya, untuk membuat sebuah flipbook, tadi yang saya bilang kita butuh materi, kemudian template yang digunakan itu ada 3, bebas memilih. Silakan Bapak Ibu pilih template booklet atau buku catatan, dan satu lagi buku clipping. Kalau saya tadi memilih buku catatan. Ya, kemudian beginilah hasil cover depannya. Sekarang akan kita isi untuk halaman-halaman berikutnya dengan materi kita. Ya, kita bisa menggunakan template yang lain. Misalnya, saya mau pakai template yang ini untuk halaman kedua. Nah, tambahkan template sebagai halaman baru. Ini kita mau timpa atau tambahkan. Tentu saja kita harus pilih tambahkan. Karena kalau kita pilih timpa, nanti dia covernya akan tertimpa. Ya, jadi cukup tambahkan sebagai halaman baru, maka dia akan seperti ini. Ya. Nah, biar dianya matching dengan yang di atas, kita bisa ganti juga background belakangnya ini dengan background yang sudah kita pakai tadi yang ini. Nah, seperti ini. Ya, jadi cukup matching. Kemudian untuk catatan, di sini saya sudah punya materi alat optik itu apa. Ya, pengertian alat optik, berarti bagian atas adalah pengertian alat optik. Saya akan copy, kemudian saya taruh di sini. Pengertian alat optiknya, warnanya saya ganti warna putih. Oke, nah kalau menurut Bapak Ibu, dan biasanya ini saya selalu menyarankan antara gambar sama tulisan itu jangan tabrakan. Kita bisa tambahkan elemen ya. Elemennya saya mau pakai kertas robek misalnya, kayak di bawah ada kertas robek. Bu, bisa bertanya, Bu? Silakan, Mangga. Maaf, tadi kan saya pas bikin covernya bentuknya horizontal. Ternyata pas cari spiral notebook itu pada vertikal. Kalau cara ngerubah supaya dia vertikal gimana ya, Bu? Pertama dia landscape ya. Iya. Saya terlanjur milih yang memanjang. Ternyata spiralnya adanya tuh pilihannya dia justru tegak, bukan yang tidur. Ngerubah covernya gimana ya supaya dia bisa. Oke, sebentar ya. Nah, bagaimana kita cara mengubah? Ini desain saya mengubah, itu paling atasnya ada tulisan ubah ukuran nih. Kelihatan ya Bu ya? Nih, di samping beranda file ada tulisan ubah ukuran. Oke, resize ya. Oke. Nah, resize kalau bahasa Inggrisnya itu ini udah ada lebarnya 8,5, tingginya 11 inci. Kalau misalnya mau ubah ukuran, silahkan pilih dibalik ya. Berarti lebarnya jadi 11, tingginya jadi 8,5 inci. Baru klik ubah ukuran. Gitu. Atau makasih. siap, atau kalau misalnya dia mau jadi ukuran yang lain nih, kalau Bapak Ibu nanti kondisinya ya, ke depannya Bapak Ibu juga akan mengalami seperti ini, mau dibuat untuk ukuran apa? Apakah dokumen A4, apakah dia berbentuk brosur, nah Bapak Ibu bisa pilih yang ini. Itu ya Bu ya. Oke, saya lanjutkan. Ini tadi saya sudah pengertian alat optik karena tadi tumburan ya antara background belakang sama tulisan, maka saya berikan ini. Saya berikan template khusus, bukan template sih ini. Saya berikan elemen untuk meletakkan tulisan. Jadi dia nggak tumburan lagi. Nah, kayak gini. Ya. Oke, sekarang pengertian alat optik. Kita akan ambil, ini saya cukup copy aja. Di sini. Kemudian saya copy di sini. Tuh, panjang. Nah, kalau panjang seperti ini kita bisa cut ya. Disesuaikan.
Kemudian ini bisa kita atur seperti ini biar dia mengikuti garis-garis bukunya. Oke. Dan ini tulisannya akan saya ganti fontnya. Kita lihat yang pas. Kecil banget. Yang ini aja coba, tapi digedein. Oke. Pernahkah kalian melihat bulan dengan menggunakan teleskop? Bagaimana hasilnya? Jika menggunakan mata telanjang, bagaimana perbandingan hasil dengan menggunakan mata telanjang dan menggunakan teleskop? Kemudian, nah ini seperti ini. Oke. Ini saya hapus saja. Seperti ini. Nah, oke. Geser dikit. Sudah halaman pertama, ya. Sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya. Apakah saya masih mau menggunakan template yang ini atau Bapak Ibu mau menggunakan template yang lain? Boleh. Tapi seperti yang tadi saya bilang, kita sesuaikan ya. Mungkin dari segi background atau warnanya. Saya mau pakai template yang lain. Untuk catatan berikutnya. Kita pakai yang ini, tapi background-nya saya ganti. Background-nya balik ke sini, kemudian ini dan ini juga saya ganti dengan alat optik tadi. Yang belum masuk adalah oke. Sekarang di halaman berikutnya, di mata ya. Jadi alat optik yang pertama adalah mata. Kita ambil ini alat optik. Macam-macam alat optik ya. Mata, kamera, loop, mikroskop, dan teleskop. Oke, kita taruh di sini. Ketik aja dulu, baru kita kecilin. Begini. Kemudian kita tuliskan macam-macam alat optik. Yang pertama, mata, kamera, loop. Mata, kamera, loop,
mikroskop, teleskop, mikroskop, teleskop. Nah, ini jaraknya kita buat banyak. Jadi di bagian atas ini, Bapak Ibu, ini sama seperti spasi. Jadi kalau di Canva ini ada spasinya namanya jarak baris. 1,4, 1,5. Kalau 1,5 spasinya, berarti kita tinggal letakkan dia di 1,5 gini. Diblok dulu, kemudian ditekan jarak, kemudian kita cari dia mau di mana. 1,5 segini. Kalau mau lebih jauh ya udah seperti ini. Tuh berapa spasinya. Kemudian kalau yang bagian atas ini jarak huruf. Jadi kalau misalnya jarak hurufnya terlalu Bapak Ibu lihat dekat-dekat, boleh dijauhkan seperti ini. Oke, terakhir kasih agak besar dikit tulisannya. Nah, seperti ini baru kita bisa, kalau mau ditambahkan elemen-elemen, ini kan mata, kamera, loop, mikroskop, teleskop, berarti di sini kita cari elemen mata. Nah, seperti ini, atau kita ngambil dari sini nih, ya ini kan ada mata nih. Ini mata. Ambil. Kita ambil. Ini saya kasih jaraknya. Nggak bisa paling tinggi 2,5 ya spasinya ya. Boleh di enter aja. Oke. Mata, kemudian kamera. Ini nggak usah. Loop. Kemana saya ambil ini aja. Mikroskop. Nah, ya ini halaman berikutnya. Kemudian kalau mau ditambahkan halaman lagi, Bapak Ibu, ini nggak perlu padat-padat ya. Semuanya Bapak Ibu mau masukin di sini, nggak kan? Kadang-kadang ini bisa juga cuman untuk 1 kali pertemuan aja. Misalnya setelah ini saya mau kasih habis ini keterangan tentang mata, gambar-gambar ya, bagian mata. Oke, bagian mata dulu. Saya ambil lagi template-nya. Oke, ini bagian mata.
Saya ambil gambarnya. Gambar yang ini. Taruh di sini. Oke, kita taruh di atasnya. Oke, sudah. Kemudian yang terakhir saya halaman kelima mau saya tambahkan cacat mata. Yang ini ya, lensa mata sama cacat mata. Setelah itu selesai. Bagian mata aja dulu. Saya hapus fotonya. Saya. Oke, ini yang saya ambil. Jangan lupa kasih di copy. Kita akan kasih elemen kertas sobek lagi. Oke, seperti ini. Dan terakhir saya mau kasih link ke situs sumber ya. Jadi bisa kita tuliskan jika ingin membaca lebih jauh silakan buka di sini gitu ya. Saya taruh di sini. Sumber.
Oke. Dan terakhir terima kasih atau cover belakangnya ini nih nggak usah ini ya. Cover belakang kita bisa ambil bagian depan, diduplikatkan seperti ini. Saya ambil bagian depannya, ini mau saya taruh paling bawah. Nah, kemudian hapus semuanya. Di sini kita bisa taruh bagian bawahnya ini alamat kontak kita. Misalnya saya mau taruh alamat kontak saya, IG saya ya. Yulia Sari Dona. Nah, selesai. Ya, kita punya 7 halaman. Saya punya 7 halaman. Kalau dilihat bentuknya seperti ini. Terus sampai halaman terakhir. Halaman terakhir itu cukup karena cover belakang itu cukup kosong aja. Ya. Dan kalau sudah, silakan Bapak Ibu unduh dalam bentuk PDF. Ini saya unduh dalam bentuk PDF. PDF itu ada 2, PDF standar sama cetak PDF. Kita ambil yang PDF standar aja. Ya, kalau Bapak Ibu mau cetak, itu bisa gunakan ini. Tapi kita pilih PDF standar, semua halaman, klik unduh. Nah, kita tunggu sebentar ya. Oh iya, siap. Jadi Bapak Ibu sebenarnya modulnya ini sudah bisa kita gunakan kalau mau digunakan langsung dibagikan kepada anak-anak melalui grup WhatsApp atau Google Classroom dan lain-lain itu udah bisa. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau jadikan flipbook itu lebih oke ya. Ini kalau sudah mau digunakan ini dalam bentuk PDF hasilnya seperti ini, biasa aja. Seperti ini dan dia cukup jernih kok. Bagus hasilnya karena kita menggunakan PDF standar tadi ya. Tuh, ini sumber ini cover belakang. Nah, tapi kita menggunakan sebuah aplikasi berbasis web namanya flipbookpdf.net. Jadi unduhan flipbook kita itu tadi kita unduhan Canva desain kita tadi. Kalau saya tadi judulnya alat optik itu kita masukkan ke sini nih Bapak Ibu nih. Ini aplikasinya, namanya aplikasinya flipbookpdf.net. Ya, Bapak Ibu boleh copy linknya atau saya copy linknya kemudian saya bagikan di chat deh. Ya, itu nama linknya flipbookpdf.net. Kalau dibuka, ini tampilan depannya seperti ini. Kita disuruh milih choose file. Kita disuruh milih file. Kita pilihlah. Filenya adalah file yang sudah kita unduh tadi. Alat optik. Saya klik open. Udah ya, ini udah masuk nih artinya nih. Sudah ada judulnya, baru kita klik convert now. Dikonversi ke flipbook. Kita tunggu sebentar. Nah, dia akan berproses. Sebenarnya flipbook ini bisa juga langsung dari Canva, Bapak Ibu. Ada beberapa aplikasi yang tertaut di Canva yang bisa kita jadikan flipbook langsung dari desain. Ya, kalau kita klik bagikan, kemudian kita klik lainnya, kemudian kita geser sampai ketemu yang namanya Publu atau ketemu yang namanya Heyzine.
itu adalah aplikasi untuk membuat flipbook. Nih, buku flipbook dulu. Kemudian Hezain saya belum ketemu nih. Cuma kalau yang di sini ini berbayar Bapak Ibu. Ya, jadi dia punya jatah itu jadi misalnya kayak Publu itu 7 hari. Setelah lewat 7 hari kita harus registrasi, baru kita bisa gunakan. Nah, kayak gitu. Kalau Hezain itu berapa flipbook, kemudian dianya nggak bisa digunakan lagi kalau kita nggak bayar kayak gitu. Jadi makanya saya tidak menggunakan yang ada di sini ini Hezain ya, tapi saya gunakan aplikasi lain namanya Flipbook PDF. Nah, ini udah jadi. Tadi kan mengkonversi ya. Kalau sudah selesai mengkonversi, itu kita punya 2 link. Ini adalah link pertama, ini link kedua. Ini link pertama. Ini link kedua. Ya. Yang mana link yang Bapak Ibu copy untuk tugas? Yang ini, yang Bapak Ibu bisa share kemana-mana. Ini adalah link yang bisa Bapak Ibu copy untuk tugas. Oke, kalau yang ini kalau misalnya Bapak Ibu mau editnya, tapi edit sebatas edit template flipbooknya ya. Oke, kita coba cek. Ini kalau kita mau edit, berarti saya tinggal klik aja. Nah, ini dia nih Bapak Ibu. Mau edit apanya? Yang bisa diedit itu tuh cuma bagian bawahnya ini nih. Nih, misalnya saya mau ganti dianya seperti ini template-nya. Nah, kayak gini. Ya, kemudian sound-nya, flip sound-nya atau suara di balik-baliknya ada atau enggak gitu. Ya, kalau sudah save change. Oke. Mana flipbooknya? Ini dia, sebentar. Ini dia Bapak Ibu flipbooknya. Jadi dia seperti ini loh. Kalau dibolak-balik. Oh. Oh ya, seperti itu. Nah, saya lupa tadi Bapak Ibu menjelaskan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin dia tertutup sempurna, desainnya harus 8 halaman. Genap sih, nggak harus 8 tapi genap. Karena kalau misalnya tadi saya bikin 7 halaman, ini dianya di sini nih nutupnya. Karena apa? Karena tadi saya bikinnya dia 2 halaman pas di settingnya ya. Coba sekarang kalau saya mau setting dia cukup 1 halaman aja, dibuka itu bisa di sini. Nih, PDF download, format flip direction-nya LTR, TL. Oh, right to left ya ini ya, salah saya di sini. Kebalik, right to left, left to right, formatnya A4 portrait. Portrait ini landscape. Single nih, single page flip. Kalau single page flip jadinya dia cuma satu halaman. Coba kita lihat. Nah, kayak gitu, nggak 2 halaman. Jadi dia cuma satu. Kalau single ya, itu Bapak Ibu untuk mengubah-ubahnya ada di link konfigurasi itu.
udah dibuka. Ini sumber terakhir. Oh, cover belakang ya. Nah, ini cover belakangnya. Kayak gini ya. Bapak Ibu hasilnya Bapak Ibu bisa atur dianya mau jadi 2 halaman kayak tadi atau 1 halaman. Kalau 1 halaman seperti ini tampilannya, kalau 2 halaman kayak yang pertama tadi, kemudian berbunyi atau enggak, kemudian template belakangnya ini pakai gambar yang mana, itu aja yang bisa Bapak Ibu edit di sini. Ya. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa silakan di-download biar ini ya, biar nggak hilang ya. Biar nantinya nggak hilang-hilang, Bapak Ibu bisa download now. Download now-nya dalam bentuk HTML flipbook. Jadi ini kalau kita klik download now, ini seperti ini. Maksimalnya cuma 15 page kalau mau di-download ya. Oke, karena saya cuma 7. Oke. Sekarang Bapak Ibu, yang mana linknya yang mau dibagikan kepada tugas, link tugas. Link tugas itu yang link nomor 1 ini. Nih, yang bagian atas ini yang bisa Bapak Ibu copy. Kemudian Bapak Ibu kirimkan ke Google Classroom ya, yang bagian atas ini. Oke, yang bagian atas ini nih tampilannya seperti ini. Ya, misalnya saya mau saya tadi sudah saya copy karena kita akan lanjut ke ini membuat apa namanya LKPD ya, LKPD interaktif. Ini tadi single flip, tapi kalau misalnya mau 2-2 berarti double. Bu Dona boleh bertanya kah? Yes, Bu. Gimana? Kalau yang link untuk anak-anak itu kita bagikan di GCR, terus kalau link yang untuk kita suatu saat mau ngubah template itu Yang ini. di situ saja atau ya yang bawah itu perlu kita simpen juga Iya, atau dia aja boleh. standby? Boleh Ibu simpan di mana linknya, boleh. Oh ya, oke. Oke, siap. Nah, Bapak Ibu, ini belum selesai ya, karena tugas kita ada 2. Yang pertama ini sudah punya kita linknya. Biar linknya nggak hilang, tadi kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam PDF. Nah, PDF-nya dalam bentuk LKPD. Nah, kita masuk ke langkah berikutnya untuk membuat LKPD interaktif. Ya, LKPD interaktif ini dianya cuma 1 lembar, tapi di dalamnya memuat berbagai hal. Yang pertama, daftar hadir. Yang kedua, itu materi flipbook. Yang ketiga, video. Dan yang keempat adalah quiz. Oke. Bu Dona boleh bertanya nggak, Bu Dona? Silakan, Pak. Aku lupa. Enggak. Bu Dona mau nanya, kalau flipbook itu ada suaranya gimana ya, Bu? Biasanya suara musik gitu. Oh, itu pakai aplikasi lain. Banyak sekali aplikasi dalam membuat flipbook itu seperti yang sudah saya bilang. Ya, jadi kalau mau pakai musik, kalau di sini ini bisa, cuma dia harus berbayar. Yang tidak berbayar ini yang harus pro ya. Kalau pro itu tuh bisa tambahkan musik, bisa tambahkan yang lain-lain. Kalau Bapak mau, nanti Bapak cari aja di internet. Jadi seperti ini, flipbook apa generator namanya? Generator free dengan musik gitu ya. Nanti Bapak cari apa aplikasinya, karena aplikasi berbeda-beda. Nah, ini AnyFlip, bisa gunakan AnyFlip, kemudian bisa gunakan Nextive Flipbook ya, itu bisa pakai musik. Nah, ini yang paling gampang, ini Flipbook PDF ini memang yang free-nya nggak pakai musik. Gitu ya, Pak? Apakah selalu kalau karya kita itu selalu di-download dulu dalam bentuk PDF? Nanti langsung di-convert-nya ke flipbook.
Apakah Ya, bisa langsung, Bu? kalau dari Canva kan Canva, gimana Pak? ya, kalau dari Canva kan kita bisa membuat musiknya kan, Bu. Apakah langsung ke Flipbook-nya bisa nggak langsung? Oh, Kalau di nggak Canva bisa. kan bisa ke background musik kan bisa. Iya, Apakah itu kita jadinya nanti video. Di Canva itu tidak bisa flipbook. Yang bisa flipbook itu pakai aplikasi tambahan. Mudah-mudahan ya ke depannya bisa di Canva langsung flipbookan. Tapi selama ini ya ini ada kalau kita klik ini nggak usah diunduh nih. Ini saya nggak usah unduh. Tapi saya klik bagikan, kemudian saya klik lainnya. Nah itu seperti yang tadi saya bilang ada beberapa aplikasi yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk membuat flipbook langsung. Contohnya adalah Heyzine ini ya. Nah, ini saya klik simpan aja. Nanti dia menyiapkan desain. Nah, ini mudah-mudahan bisa dibuka ya punya saya karena saya sudah beberapa seperti yang tadi saya bilang. Ini nggak usah lanjutkan menyunting, nggak usah buka beranda, tapi lihat di Heyzine Flipbook. Nah, itu tidak diunduh-unduh kan? Oke, dia langsung katanya is being processed, jadi sedang diproses. Kalau saya tidak salah, Heyzine ini bisa gunakan musik langsung tapi berbayar. Coba, apakah di sini ada? You have just, oke. Oke, close. Nah ini nggak perlu ini nih Pak, nggak perlu download. Setelah di sini baru kita download. Di sini ada page effect, background, logo, control, background audio. Nih. Ya, kita bisa masukkan musik di sini. Musiknya dalam bentuk MP3 tentu saja. Kemudian tinggal di drop, saya kebetulan nggak punya, nanti masukkan ke sini, baru nanti di save. Gitu ya Pak ya, nanti ketika dibuka dia akan ada musik. Makasih Bu. Ya, ada audio, ada image. Sebenarnya Heyzine ini lebih lengkap. Dia bisa langsung klik link. Jadi link-link yang ada di sini, kalau kita mau interaksi, dianya bisa. Cuma memang dianya hanya 7 hari ya Bapak Ibu ya. 7 hari kemudian nanti hilang. Kalau nggak mau hilang, jadi harus register. Nah, itu. Oke, makasih Bu. Siap. Kita lanjut bikin LKPD, Bapak Ibu. Seperti yang tadi saya bilang, LKPD-nya berisi yang pertama daftar hadir, yang kedua adalah materi flipbook, yang ketiga adalah video YouTube atau video yang Bapak Ibu punya, yang terakhir adalah kuis. Kuisnya boleh di mana saja, boleh di Google Form, boleh di Quizizz, boleh di Kahoot, atau lain-lain ya, atau menggunakan Word Wall, dan lain-lain. Nah, tadi ini yang saya copy, ini linknya. Ini harus di copy biar nanti bisa dimasukkan ke LKPD. Ini sudah saya copy. LKPD, buatnya di bagian beranda, itu Bapak Ibu bisa ketik di sini lembar kerja. Lembar kerja. Nih, ada ya lembar kerja landscape. Kita bisa ambil, atau kalau Bapak Ibu mau yang lain, gunakan template yang lain, itu bebas. Seperti ini, ya ini kosong. Saya akan ambil satu template lembar kerja di mana kita bisa tambahkan di dalamnya instruksi-instruksi. Ini ya. Saya mau pakai yang ini. Kemudian di sini kita tinggal edit LKPD. Alat optik. Jangan lupa di setiap LKPD itu pasti harus ada petunjuk ya. Petunjuk. Petunjuk kerja.
klik pada masing-masing nomor sesuai urutan. Sesuai urutan. Untuk mulai mengerjakan LKPD. Nah, karena dibilangnya pakai nomor, berarti ini harus kita kasih nomor masing-masing. Oke, berarti harus ada nomor. Nomor 1. Ini, ya, misalnya. Kemudian daftar hadir kita buat. Oke, kita kasih elemen daftar hadir. Model kayak gini boleh. Oh, masing-masing gambar ya. Nanti kalau diklik nomor nggak masuk masing-masing gambar. Pada nomor. Pada nomor. Nah, katanya kan yang diklik gambarnya ya. Jadi yang pertama ini harus ada daftar hadir. Kita biarin dulu satu daftar hadir. Kemudian yang kedua materi. Materi. Kita bisa taruh di sini, materi. Dan elemennya kita bisa pakai buku. Oke, ketiga. Video. Taruh di sini elemen video. Dan yang terakhir nomor 4 kuis. Sini kita bisa kasih tulisan selamat mengerjakan. Selalu bahagia. Jangan lupa Bapak Ibu tambahkan di sini kan avatar yang sudah dibuat. Tapi kan avatarnya kan avatar yang senyum ya. Coba saya lihat ada nggak di sini kan avatar. Nah, saya mau pakai kan avatar saya yang ini. Nah, oke. Sekarang Bapak Ibu bagaimana caranya link kita itu ada di sini. Yang pertama tadi saya sudah copy link flipbook. Link flipbook itu ditaruh di bagian materi. Caranya adalah buku ini diblok, diklik sekali, tep, ya kan?
Nah, kemudian lari ke sini nih. Nih, di samping transparansi, ini ada tulisan namanya tautan. Gambarnya adalah gambar rantai. Itu diklik, kemudian kita paste, kita tempel, kita paste, ya, link yang dari sini tadi. Nih, ini tadi kita copy, kemudian saya tempel di sini. Tuh, maka ini warnanya sudah berubah jadi abu-abu. Ya, jadi ini artinya sudah ada linknya. Begitupun yang harus kita lakukan untuk berbagai gambar lainnya. Daftar hadir, video, kemudian kuis. Misalnya saya mau ambil video, saya buka YouTube, kemudian saya cari di sini video tentang alat optik. Ini ya. Ini adalah materi tambahannya. Misalnya kalau anak-anak belum paham, silakan disimak kembali videonya. Nah, Bapak Ibu bisa, misalnya Bapak Ibu punya video lain, ya, punya video sendiri, buatan sendiri, itu silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, silahkan di-copy aja dari sini, nggak plagiat, karena yang kita ambil itu adalah link video orang, ya, dan tidak kita ganti-ganti. Caranya sama, di blok gambar video, diklik tanda tautan, kemudian tempelkan YouTube-nya. Nah, seperti itu. Daftar hadir silahkan dibuat. Di mana? Mau di Google Form kah? Mau di apa saja? Boleh ya, di Zoho. Kan biasanya banyak macam-macam. Misalnya saya punya daftar hadir, coba ya saya cari ya. Ada nggak ya daftar hadir? Fisika. Daftar hadir. Di drive saya coba. Nih ya, daftar hadir pembelajaran fisika. Saya akan ambil linknya, get link. Jangan lupa anyone with the link bisa mengisi, klik done. Kemudian saya masukkan ke LKPD tadi di bagian daftar hadir. Sama caranya, klik tautan, kemudian tempel. Oh, ini masih get link. Copy. Tuh, ya. Kemudian kuis, yang terakhir kuisnya boleh pakai Quizizz, boleh pakai yang lain. Misalnya saya mau pakai quizizz.com. Saya cari aja materinya tentang alat optik. Dan ini udah banyak banget Bapak Ibu. Ya, kita tidak perlu bikin dulu karena sudah ada langsung. Oh, di Belajar ID saya belum ini. Nah, quizizz.com. Saya login dulu ya. Nih, kita tinggal cari aja, tidak harus ketik-ketik ulang. Di sini saya akan ketikkan alat optik. Tidak harus mengerjakan sendiri. Alat optik itu ada 445.000 ya, yang bisa digunakan. Saya akan ambil satu, kemudian saya klik berikan pekerjaan rumah. Waktunya cuma 23 jam, berarti sampai 24 jam ya, berarti 1 hari. Kalau misalnya mau dibikin 1 minggu, itu berarti ini diganti nih. Diganti. Ya, mulainya 24, selesainya kapan gitu. Nah, nih ya, oke. Ini waktunya sampai, misalnya saya mau kasih waktu sampai tanggal 29, berarti 5 hari. Klik tugaskan. Bapak Ibu tidak
tidak harus ini ya. Ini kan tidak harus memberikan tugasnya lama-lama gitu kan. Nah, ini ada salin link. Ada linknya, kita copy, baru kita masukin ke LKPD yang tadi yang di bagian kuis di sini. Oke, sudah lengkap semua dengan bukti. Ini kalau diklik warnanya abu, ini juga diklik warnanya abu, ini diklik video warna abu, ini diklik warna abu. Berarti semuanya sudah terisi. Dan apa namanya? Sudah selesai seperti ini LKPD-nya, silakan diklik bagikan, kemudian unduh. Hati-hati unduhnya harus dalam bentuk PDF. Kalau JPG atau PNG itu nanti nggak, apa namanya, linknya itu, link yang Bapak Ibu sematkan, itu nggak aktif. Nah, ini saya sudah selesai LKPD-nya. Coba kita lihat. Saya klik open, ya, ini dia LKPD-nya. Apakah aktif? Coba kita cek bersama-sama. Dimulai dari materi. Kalau saya klik materi, maka dia larinya kemana? Tuh, larinya ke Flipbook. Itu yang pertama. Kemudian, kalau saya klik daftar hadir, maka larinya ke Google Form. Ini diminta mengisi. Kemudian, kalau saya klik YouTube, video ini nomor 3. Nah, dia akan masuk ke YouTube langsung. Tentang alat-alat optik tadi. Oke. Dan yang terakhir, kalau saya klik quiz nomor 4, maka dia akan masuk ke quizzes.com. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dan inilah yang dikumpulkan. Jadi link Flipbook tadi sama PDF yang 1 lembar ini silakan dikumpulkan ke Google Classroom-nya. Oke. Demikian Bapak Ibu tugas-tugasnya. Oh, Pak Hartanto, apakah pembuatan Flipbook harus 7? Bebas Pak Hartanto, tapi lebih bagus kalau dia genap, boleh 6, boleh 8, boleh 10, boleh 12. Ya, tidak harus 7 tadi saya kebetulan aja. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih Bu Dana. Ya. Enggak, Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya. Izin bertanya Mbak Dona. Bu Mary. Iya, Mbak, itu tadi waktu membuka Flipbook itu harus diklik-klik ya, supaya dia terbuka satu persatu begitu? Yang ini? Iya. Iya dong Bu, kalau nggak diklik dianya nggak berjalan. Harus kita klik up, gitu. Seperti membuka buku. Buku kan nggak mungkin bisa terbuka sendiri kalau kita nggak balikin. Siapa tahu dia otomatis tuh, Mbak. Namanya juga flipbook. Jadi buku yang dibolak-balik, tapi bolak-baliknya memang masih kita. Gitu. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Kalau yang otomatis itu biasanya video ya, dijadikan video nanti dia membolak-balik sendiri. Bisa. Cuma kan ini di sini fokus kita adalah pada flipbooknya, jadi buku yang dibolak-balik. Begitu. Ada lagi Bapak Ibu? Enggak Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan lagi tentang Canva, tentang, oh ya ada yang nggak ikut, nggak, besok ada kelas free kelas loh bersama saya dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Udah pada daftar belum ya? Itu kelas video dan ada sertifikat 32 JP. Insya Allah tidak seribet ini tugasnya karena ini free class, kelas gratis. Kalau Bapak Ibu belum terdaftar menjelang besok ini, silakan nanti minta sama saya linknya ya, link pendaftarannya. Yang mengadakannya Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, nanti sertifikatnya juga dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sama Canva. Ya, itu adalah tugas guru duta. Kebetulan saya terpilih, saya dan Keng Dero terpilih sebagai guru duta Canva. Jadi duta Canva Indonesia. Jadi kita melakukan seminar atau webinar pelatihan untuk guru-guru tentang Canva.
Daftar ya. Oke, ada lagi nggak yang ingin ditanyakan? Kalau nggak, saya stop sharing. Bu Dona, saya mau nanya dong, Bu Dona. Enggak. Tadi saya lupa pas lagi bikin LKPD itu kan biasa ya dari template, terus kita kasih gambar-gambarnya ya. Iya, Baru betul. tinggal kita. Oh ya udah. Tadi lupa karena saking banyak. Ya, Tadi awalnya dikasih dari mana? gambar-gambarnya, kemudian Baru nanti ditautkan. gambarnya di itu ya. Iya, Oke, baru ditautkan makasih. dengan link-linknya, disematkan. Iya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Nanti recordingnya akan saya kirimkan setelah ini. Ya, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya mewakili rekan-rekan tim, Kang Dero, Bang Fauzan, kemudian tim Natuna Igi dan yang lain-lain. Karena ini adalah hari terakhir kita, ya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Seharusnya ini akan ditutup oleh Bang Fauzan, tetapi beliau disibuki dengan tugasnya sebagai ini ya, sebagai salah satu poin penting di program sekolah penggerak, guru penggerak, jadi tidak bisa bergabung di sini. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, untuk ikut bisa linknya mana Bu Dona? Oh ya, nanti saya kirimkan di grup ya untuk kegiatan besok. Besok mulainya pukul 14.00 atau japri saya aja Bapak Ibu ya, biar tidak ramai di grup. Boleh japri saya untuk yang mau ikut kegiatan besok ya. Masih sepertinya masih ada deh. Kita udah buka 3 kelas, itu sudah hampir 900 pesertanya. Kalau Bapak Ibu ada, tapi terbatas sampai 1000 cuma sih. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu masih bersedia, silahkan bergabung. Oke, nanti boleh japri saya aja. Ya, itu free, kegiatannya free, dan sertifikatnya 32 JP. Tugasnya juga gampang banget, nggak seribet ini pokoknya ya, nggak sekeren kita sekarang ini. Kalau guru cetar sekarang ini kan biar benar-benar cetar, tugasnya luar biasa ya Bapak Ibu. Setiap pelatihan bersama Igi Natuna pokoknya tugasnya luar biasa, karena Bapak Ibu diharapkan memang punya skill yang ketika selesai itu berhasil. Sekarang aja Mbak Dona linknya. Coba ya, sebentar saya lihat di grup WhatsApp. Itu sepertinya grup WhatsApp-nya itu yang belum penuh, itu grup WhatsApp 3. Coba. Oh, langsung banyak yang ini. Sebentar, saya cari linknya. Kabar ya Bapak Ibu, karena WhatsApp-nya menggunakan WhatsApp web di sini, jadi ya dia agak lemot nih. Oh, nggak ada di sini. Saya kirimkan. Oke, sudah saya kirimkan ke ini ya, ke yang Japri. Tapi pukul 14 Bapak Ibu nggak malam kegiatannya, ya pukul 14 sampai selesai, dan itu akan hadir manajernya Canva for Indonesia. Oke, Mbak Dona mau tanya bagaimana caranya mengantisipasi link flipbook yang sudah kita buat itu tidak hilang. Makanya saya bilang tadi,
itu bisa disematkan di ini ya, bisa sematkan di LKPD-nya biar dia nggak hilang. Oke, dan kalau flipbook PDF tuh insya Allah saya sudah lama banget bikin, itu masih ada. Tapi memang di-download dalam bentuk HTML dulu. Gitu. Terakhir mengumpulkan tugas tanggal 28, kalau sudah tanggal 28 apakah masih bisa bertanya? Boleh dong, grup sampai kapanpun grup tidak akan dihapus. Jadi kalau misalnya mau bertanya silakan. Aman. Bu Dona, Yes. ini kan saya terima, tapi nggak bisa diakses. Gimana? Linknya kan sudah masuk nih ke WA, tapi nggak bisa diakses. Link apa nih? PDF? Iya, yang pendaftaran ini. Oh, nggak bisa diakses kah? Apa katanya? Sudah ditutup? Error 404. Coba di screenshot dong, dikirimkan ya. Sebentar, coba saya tanyakan lagi sama teman. Oke. Siapa tahu ada link baru gitu kan. Oke, coba saya lihat. Itu sudah saya kirim, Mbak Dona. Oh, siap. Setelah ini saya kirim ulang, kalau misalnya nanti Bapak Ibu japri saya akan kirimkan ulang ya. Oh, nggak ada katanya link baru. Kok nggak bisa diakses? 404 ya. Nggak bisa diakses. Oh iya, oke. Saya itu link udah berganti memang. Sebentar ya, yang belum berganti. Saya kirimnya yang duta tanpa. Sebentar. Setelah ini Bapak Ibu ya, langsung saya pakai handphone aja. Akan saya kirimkan. Yuk, dibuka kameranya yuk. Kita ambil dokumentasi dulu. Mewakili seluruh kerabat kerja, seluruh panitia dan teman-teman yang bekerja di IJI Natuna, panitia dan lain-lain. Mohon maaf kalau salah-salah kata, salah-salah tindakan kepada Bapak Ibu. Kalau misalnya nanti ke depannya Bapak Ibu ingin bertanya tentang Canva, kalau misalnya mau, link terbarunya kirim ke grup WA saja, siap, saya kirimkan. Kalau misalnya malu bertanya di grup, boleh japri-japri saya, akan banyak sekali ke depannya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ngulik-ngulik Canva itu tuh akan muncul. Nah, yang belum punya Canva for Education, kalau sekarang ini kan tim di dalam tim guru juara, besok itu tuh memang akan kita buat banget. Jadi masing-masing itu akan punya akun Canva for Education pribadi sendiri. Nah, besok itu dibahas dengan saya dan rekan-rekan saya di Guru Duta Canva ya. Sampai bertemu besok yang mau ikut. Terima kasih, mohon maaf atau kalau ada salah-salah kata, saya ambil fotonya dulu. Yuk, kasih senyuman yang paling manis, boleh jempol juga boleh. Saya ambil dokumentasinya, siap, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, atas kerjasamanya yang baik. Kalau misalnya ada salah-salah kata sekali lagi, mohon maaf. Kita ketemu lagi besok ya untuk yang ikut kegiatan. Kalau yang nggak ikut kegiatan, kita akan ketemu terus di grup. Saya akhiri pertemuan kita dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dona. Terima kasih. Sama-sama. Enggak, boleh lihat. Terima Terima kasih Mbak Dona. Sama-sama.